Konsumerisme dan hedonisme yang melanda generasi muda telah dimanfaatkan oleh rentenir gaya baru untuk menjerat mangsa. Kemudian akses untuk pinjam uang membuka peluang untuk memenuhi keinginan demi gaya hidup ala barat. Apalagi negara memfasilitasi jeratan ini dengan berbagai dalih seperti terdaftar di otoritas jasa keuangan, bunga rendah tanpa syarat adanya penghasilan, dan lainnya. Sehingga dianggap sebagai hal yang biasa, bahkan sangat memudahkan. Padahal kenyataannya jeratan ini menggurita dan membahayakan masa depan. Sudah bersama saya melalui sambungan virtual perencana keuangan Prita Hapsari Gosi. Selamat pagi Mbak Prita. Selamat pagi Mas Yuda. Ya Mbak Prita, tadi saya baca beritanya kaget ya karena ternyata otoritas jasa keuangan mengungkapkan warga DKI Jakarta ini hutangnya ini 10,35 triliun, itu banyak banget Pak untuk pinjaman online per April 2023. Bagaimana tanggapan Mbak Prita untuk hal ini? Ya, jadi kalau kita bicara tentang pinjaman online, itu memang merupakan fenomena yang berubah ya, terutama di masa-masa setelah pandemi kemarin. Kenapa? Karena berbagai kemudahan yang ditawarkan, termasuk juga dalam hal aksesnya, itu membuat ternyata banyak masyarakat yang menyukai adanya fasilitas ini. Sayangnya, literasi masyarakat terhadap pinjaman online itu kalau saya bisa simpulkan mungkin masih cukup rendah. Apa yang menjadi patokannya? Dia tidak tahu skema-skemanya, dia mungkin tidak paham bagaimana perhitungan bunga dan pengembaliannya, dan yang terakhir dia juga tidak paham bahkan membedakan antara pinjaman online yang legal dengan ilegal. Sehingga akhirnya menimbulkan banyak masalah di kemudian hari, Mas, termasuk juga dengan adanya prestasi ini. Ya, One Prestasi ini salah satu hal yang menarik ya kita bicarakan karena berbanding lurus dengan literasi dan pemahaman para pengguna jasa paylater ataupun pinjaman online ini untuk membayar. Lalu apa yang bisa Mbak lihat? Apakah memang dari pihak penyedia jasa ini tidak memberikan pemahaman yang transparan ataupun mungkin masyarakatnya tidak peduli ya? Yang penting mereka dapat dana, mereka bisa beli sesuatu dan dipermudah accessibility-nya. Iya, kan memang faktanya setiap kita mau mengambil pinjaman dalam bentuk online, itu memang ada semacam kayak akad atau kesepakatan yang harus kita setujui. Nah biasanya nih poin-poin persetujuan yang panjang kali lebar itu tidak dibaca dengan jelas atau dibaca dengan cermat, tapi langsung klik aja yang penting dananya nyampai. Nah ini sebenarnya sih yang mungkin menjadi mismatch antara ketidakpahaman masyarakat dengan kalau dari pihak lembaga jasa keuangannya, ya kita juga sudah kasih tahu, dan memang betul kalau memang kita baca dengan teliti semuanya sebenarnya sudah ada di situ. Tapi sayangnya kita sebagai masyarakat umumnya yang mengambil pinjaman online itu tidak paham. Nah untuk mereka yang paham sebenarnya mereka sudah lebih mengerti bagaimana cara membayar di kemudian hari. Tapi kalau yang nggak paham, apalagi yang kemudian tergiur dengan kemudahan-kemudahannya untuk mendapatkan hal-hal yang sebenarnya belum bisa dia peroleh hari ini, nah ini yang sebetulnya nantinya menimbulkan masalah. Tidak paham ataupun tidak banyak waktu ya untuk membaca karena dianggap tadi sudah diiming-imingi dengan bunga ringan, bisa dicicil beberapa kali. Lalu yang menarik nih Mbak, kalau saya dapatkan informasi, literasi keuangan kita itu baru mencapai 49,68. Meskipun tadi Mbak katakan bahwasanya dari pihak penyedia jasa sudah memberikan informasi cukup transparan bisa jadi ya. Tetapi apa yang menarik terutama untuk generasi milenial memilih pinjaman online ataupun dengan menggunakan paylater Mbak? Oke, jadi data terakhir nih yang saya himpun, itu pertama ada beberapa poin yang membuat kenapa sih pinjol ini menjadi marak terutama di kota-kota besar seperti DKI Jakarta. Yang pertama itu ternyata adalah dia membayar utang yang sudah ada. Jadi mungkin karena kemarin pandemi Mas Yuda, itu kan memang banyak yang terdampak ya secara penghasilan, mungkin penghasilannya berkurang atau bahkan nol sama sekali, sedangkan biaya hidup tetap jalan. Sehingga akhirnya solusinya adalah harus mengambil bantuan dana tunai atau kita ambil dari pinjaman online. Nah rupanya dari situ kemudian mungkin pada saat sudah jatuh tempo penghasilannya belum ada atau penghasilannya masih sangat kurang, sehingga akhirnya dia mengambil lagi pinjaman online berikutnya atau kita sebutnya gali lubang tutup lubang. Terus faktor kedua itu ternyata adalah memenuhi kebutuhan gaya hidup. Nah kalau udah bicara gaya hidup biasanya nih mereka mengambil kalau nggak dana tunai atau yang berbentuk kayak cicilan tunda. Kita sering sebutnya adalah pay later. Kenapa? Karena dia maunya dapat sekarang, mungkin enggan untuk menabung terlebih dahulu, maunya mendapatkan kenikmatan saat hari ini, dan dibantu dengan adanya pay later tersebut. Sayangnya, ternyata penghasilannya mungkin tidak mengikuti, sehingga mengakibatkan
barang atau jasanya sudah dinikmati, mau dijual lagi juga nggak bisa, tetapi jatuh tempo kewajibannya sudah mulai berdatangan. Iya, itu mengerikan sekali ya karena udah terlanjur dapat barang, cicilannya masih jalan, tapi kita belum bisa membayarnya itu ya Mbak. Nah yang menarik mengenai kecanduan nih Mbak kita bicara ya, karena tadi kemudahan accessibility, tidak ada banyak syarat seperti yang misalkan kita mengajukan kredit ke bank. Nah apakah ini mengakibatkan generasi muda? Mungkin minggu lalu kita sempat membahas tentang kredit rumah KPR. Sehingga apakah terjadi pergeseran anak-anak muda generasi Z, milenial ini untuk mendapatkan aset yang jauh lebih substansial, lebih penting daripada tadi untuk lifestyle. Nah, ini yang menarik juga nih, saya juga mendapatkan hasil survei gitu ya, bahwa ternyata yang mengambil pinjaman online itu 42%-nya adalah berprofesi sebagai guru. Nah, kalau dalam hal ini saya menilai, barangkali cash flow-nya memang berantakan Mas Yuda. Jadi antara pemasukan yang masuk ke rekening dengan biaya hidup yang harus dibayarkan mungkin mismatch di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah korban PHK. Nah, ini seperti tadi saya sebutkan di awal. Nah, otomatis karena memang dia tetap harus hidup, dia terpaksa mengambilnya. Nah, dua ini sebetulnya bukan termasuk dalam akibat gaya hidup, tetapi memang karena tidak match nih antara penghasilan dengan biaya hidup yang harus dikeluarkan. Lalu kalau yang gaya hidup ini itu rata-rata ternyata terkenanya adalah awalnya dari ibu rumah tangga. Nah, ini menarik gitu ya. Kenapa nih bisa ibu rumah tangga malah yang terkena gaya hidup? Nah, banyak faktornya. Mungkin lelah di rumah, stres, kemudian kan faktor dari pressure media sosial, ini itu yang tadinya nggak paham jadi paham, walaupun akses di kotanya juga sulit terhadap mall, tidak ada mall, tetapi sekarang yang namanya shopping online kan mudah banget ya. Artinya Anda bayangkan, harga barang tersebut itu kan sama Mas Yuda. Mau kata kita belinya di Jakarta atau di kota lain. Tetapi akibat dari kemudahan online shopping dan lain-lain, itu tidak match nih antara kemampuan gaya hidup dengan apa yang dia beli. Nah, dari sini sebenarnya akar asal muasalnya. Nah, kalau kita mau runut kembali, kenapa sih kita tergoda dengan gaya hidup? Nah, itu faktornya bisa banyak. Ya itu tadi, bisa dari media sosial, bisa dari tekanan keluarga, bilang bahwa harusnya terlihat sukses. Jadi kita kadang memilih untuk bukan menjadi kaya, tetapi terlihat kaya. Nah, pada saat ini terjadi terus-menerus, nah ini dia nih yang akhirnya nanti menggulung, dan pada akhirnya kita udah bingung bagaimana cara membayarnya. Terlihat kaya itu quote yang menarik yang baik daripada kemampuan mereka untuk membayar pay later. Tapi kalau kita melihat negara tetangga di Australia, sebelumnya saya berpikir karakter masyarakat negara kita saja nih yang cenderung suka berhutang, kemudian terjebak dengan kredit macet. Tapi di Australia sendiri juga kasus serupa terjadi Mbak. Tetapi di sisi lain, pemerintah Australia melakukan kebijakan untuk memberikan bantuan, selain itu juga memperketat mungkin ya terhadap para pengguna atau penyedia jasa pay later ataupun pinjaman online. Lalu bagaimana untuk Indonesia nih Mbak ke depannya? Nah, kalau itu kita serahkan aja kepada pemangku kementerian dan juga kebijakan. Mudah-mudahan nantinya kalau yang saya harapkan tentunya adalah literasi terhadap mana pinjaman online yang legal dan ilegal. Karena yang ilegal inilah sebenarnya juga yang bisa menjerat orang-orang dan akhirnya terus juga mungkin dengan jadi lubang tutup lubang akhirnya ngambil juga ke yang legal. Yang ilegal mungkin banyak yang berkelit ya udah nggak usah dibayar. Tapi kan kalau legal kan harus dibayar. Jadi ini yang mudah-mudahan nanti ke depannya lebih baik. Terus yang kedua, saya juga berharap kepada masyarakatnya sendiri Mas Yuda. Karena kalau saya sebagai perencana keuangan, itu terkadang kita jangan menyalahkan lingkungan. Tetapi kita mulai dari internal diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengelola diri kita, memahami gaya hidup yang kita sanggupi, bagaimana cara kita membuat anggaran, dan yang terakhir, kalaupun sampai kita sudah masuk ke dalam pinjaman online dan sudah mulai tercekik gitu ya, kita punya strategi nih untuk membayarkannya, solusi sehingga akhirnya lama-kelamaan dia menjadi nol juga saldo pinjaman online-nya. Nah ini menarik nih kalau kita bicara mengenai solusi strategi ya Mbak. Selain mereview kemampuan keuangan, apakah dari Mbak Prita sendiri sebagai perencana keuangan melihat kondisi di mana mungkin ketika ada teman, keluarga ataupun klien Anda nih terjebak pinjol ataupun pay later di e-commerce, solusinya seperti apa Mbak? Dan ada tipsnya nggak Mbak untuk memilih kira-kira mana nih yang memang urgent kita pakai pay later, kemudian meskipun tadi terdaftar di OJK dengan segala macam legalitas yang bisa melindungi, tapi di satu sisi ya tadi kemampuan finansial juga merupakan salah satu kunci utama untuk melunasi semuanya. Ya, ada. Karena kebetulan saat ini juga saya sendiri secara langsung sedang menghandle kasus di mana terjerat pinjaman online yang cukup banyak ya. Kalau nggak salah sampai ada ke 8 platform atau 10.
Nah, ini yang kami lakukan. Pertama, kita membuat data terlebih dahulu secara lengkap, oke, apa saja yang sudah diambil, pokoknya berapa, kemudian berapa banyak biaya bunga dan juga biaya administrasi yang masih harus dibayarkan, termasuk cicilan di tanggal-tanggal yang mana. Dan kemudian di tanggal mana nih, di mana dia mulai akan dikenakan status kredit macet. Karena ternyata nih, saya juga baru mempelajari lagi, oh ternyata kalau menunda yang pertama tuh belum macet gitu loh Mas. Jadi baru ternyata di yang poin keberapa lah gitu loh. Nah itu harus kita tahu karena pada saat itu titik macet, nah di situ tuh mungkin debt collector mulai datang dan mulai menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu yang kedua, yang saya juga minta adalah harus fokus. Kenapa? Karena kesalahannya sudah dilakukan, maka kita tidak usah lihat lagi ke masa lalu, kita lihat ke masa depan. Oke, income-nya ada berapa? Bisa nggak menambah penghasilan untuk mungkin kerja keras 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan ke depan hanya demi untuk membayarkan hal ini. Jadi kalau dibilang kan capek, ya gimana capeknya tapi hanya 6 bulan. Jadi kita coba match nih antara income dengan cicilan yang harus dibayarkan yang sudah mulai jatuh tempo dan bahkan mulai menimbulkan adanya debt collecting. Nah dari situ itu kita utamakan dan kita prioritaskan. Dengan demikian kita pakai metode yang namanya adalah debt avalanche. Debt avalanche itu salju longsor. Jadi kita fokus pada bunga-bunga yang tinggi terlebih dahulu, yang memang sudah jatuh tempo, itu yang akan kita bayarkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena rupanya saya juga mempelajari, kalaupun kita sudah mengambil pinjaman online, kita bayar lebih cepat, itu bunganya nggak hilang Mas, karena udah dihitung gitu loh dengan akad yang pertama kali waktu kita tanda tangan. Lalu yang ketiga, harus dilakukan evaluasi dan monitoring. Jadi memang orang-orang yang terkena pinjaman online ini nggak bisa bergerak sendirian. Sudah jelas dia tercekik selama berbulan-bulan, artinya tidak ada kemampuan dari dirinya sendiri untuk menahan atau sadar atau bahkan berstrategi. Dan ini memang sudah banyak risetnya. Saat seseorang terjebak dalam permasalahan keuangan, biasanya mentalnya juga akan terganggu dalam hal kesehatan mental. Dengan demikian dia butuh bantuan. Nah, salah satunya di sini karena kebetulan kami sedang handle, kita yang bantu dia untuk memikirkan nih strateginya apa saja yang perlu dilakukan dan harus nurut gitu loh. Karena kita yang ada di luar, kita yang paham. Nah pertanyaannya, mau nggak memang keluar dari jeratan ini? Kalau mau, yuk kita sama-sama usaha. Nah pada saat memang mau mengikuti strategi yang dibuat oleh perencana keuangan, maka kita udah tahu di titik bulan berapa, itu akan mulai satu persatu saldonya menjadi 0. Nah kita sudah lihat kalau untuk kasus yang ini, itu sepertinya hanya butuh 9 bulan untuk sampai selesai dan kita akan kawal terus. Jadi itulah 3 strategi atau solusi yang bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang memang saat ini mungkin sedang terjerat pinjaman online dan bingung gimana mau bayarnya. Wah menarik sekali nih perbincangan pagi ini Mbak, karena di luar sana pasti banyak sekali yang stres nih untuk bayar pinjaman online karena jumlahnya tadi besar banget 10,35 triliun untuk di DKI saja. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Mbak, salam sehat selalu. Terima kasih.